Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kemarin pendeta atau Dr. Bambang Nursena mengupload sebuah video dengan judul ini, ya, Abraham tak terbakar api, Midras dan kisah Bileam di Pergamus. Ini 2 hari yang lalu saudara-saudariku, ya, diupload oleh Dr. Bambang Nursena. Artinya, ya, secara tidak langsung kisah Ibrahim yang dibakar dalam api di Al-Quran itu ya bisa dikatakan dongeng gitu, ya, secara tidak langsung. Kan di sini judulnya Abraham tak terbakar api, ya, artinya kalau ada kisah, ya, di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar di dalam api, itu dongeng, itu kata lainnya, teman-teman. Kita simak dulu videonya, teman-teman, ya. Abraham itu kan menjauhi penyembahan berhala nenek moyangnya. Hanya dikatakan dalam satu ayat, yaitu di dalam kitab Yosua. Tetapi kemudian bagaimana kira-kira Abraham melawan penyembahan berhala yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu? Lalu dikembangkan sebuah midras. Misalnya abad kedua, itu mulai ada kisah yang akhirnya dicatat dalam yang namanya Midras Beresit Rabah, di mana Abraham itu dibakar dalam api dan dia tidak terbakar. Karena ya. Ya, menurut Bambang Nursena, kisah Ibrahim dibakar di dalam api itu pengembangan dari Midras menurut beliau, ya. Kita lanjutkan dikit lagi. Karena sebetulnya itu pengembangan dari teks Alkitab yang tidak ada keterangan seperti itu, bahwa Tuhan telah memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Ur itu artinya nama kota, tetapi juga bisa berarti Ur itu adalah api. Maka yang telah menyelamatkan kamu dari api orang Kasdim. Lalu ada kisah tentang Abraham yang dibakar. Dalam hal ini kita harus bisa meneliti sejarahnya. Di naskah Qumran itu ada sebuah dokumen yang dinamakan Sefer Hayufelim. Di situ disebutkan yang dibakar bukan Abraham. Jadi ketika Abraham mau membakar patung-patung berhala, maka Haran yang menemui bahwa patungnya akan dibakar, dia lompat ke dalam api untuk menyelamatkan patung-patungnya. Tapi kemudian Haran yang terbakar dalam api itu. Oke, benarkah Abraham atau Ibrahim tidak dibakar di dalam api, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena ini, teman-teman. Tapi kalau kita membaca judulnya sudah unyu-unyu judulnya, teman-teman, ya. Abraham tak terbakar api, ya. Dalam kata lain, jika ada cerita atau kisah yang menceritakan bahwa Ibrahim atau Abraham itu pernah dibakar di dalam api, itu adalah kisah dongeng, ya, mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita simak penjelasan Ustadz Menahem Ali, Pak Menahem Ali, yang sudah membahas masalah ini. Benarkah Ibrahim atau Abraham pernah dibakar di dalam tungku api? Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarah Likulli Ayah Al-Juzul Awal Sifr Ta'win. Ini kalau maksudnya itu ensiklopedi gerejawi, tafsir kitab perjanjian lama, komentar ayat per ayat. Juz yang pertama, jilid yang pertama, kitab kejadian, Sifr Ta'win, At-Ta'win. Nah, siapa ini yang terlukis di halaman ini? Ini kan paus dari gereja ortodok Koptik. Gereja ortodok, Pak. Ini bukan gereja Protestan.
Ya, kalau gereja Protestan punya kesimpulan lain silahkan. Silakan. Saya tidak ikut komentar, tapi kalau kita merujuk pada dokumen ortodok Koptik di Mesir, ini namanya disebut Al-Baba Tuwadrus Athani. Disebutkan Baba Al-Iskandariyah Wabatrik, mana ini? Al-Markusiyah. Namanya, ini adalah pemimpin tertinggi dari gereja Al-Iskandariyah, gereja ortodok Koptik di Alexandria di Mesir. Dan ini adalah dari gereja Al-Markusiyah, gereja yang didirikan oleh Markus sendiri. Apa yang tertulis di sini? Ini menarik. Ketika mengomentari, ada ungkapan apa itu? Ur Kaldaniyin. Ya, Ur Kaldaniyin disebutkan. Ur maknaha nur au lahab. Artinya cahaya atau api yang menyala-nyala. Disebutkan api yang menyala-nyala au lahab. Makanya kita mengenal surah apa itu? Al-Lahab. Ya. Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhirih. Ini bicara mengenai siapa itu? Abu Lahab. Lahab itu artinya api yang menyala-nyala. Oh. Jadi Ur Kasdim, kalau bahasa Arabnya Ur Al-Kasdaniyin, dimaknai atau diberikan pemahaman, penerjemahan Ur maknaha nur au lahab. Wahia Madinah sakanaha al-Kaldaniyun. Di kota inilah tinggal orang-orang Kaldea. Jelas di sini. Ini gereja apa? Gereja Ortodok Koptik. Masalahnya, kalau Yahudi mengakui bahwa Abraham itu dihukum bakar di api yang menyala-nyala. Quran menyebutkan bahwa Ibrahim dihukum di api yang menyala-nyala. Sementara Kristen Ortodok Koptik juga mengatakan itu adalah api yang menyala-nyala. Bagaimana mungkin ada orang yang berkata bahwa Quran itu dongeng? Iya. Jadi sebetulnya ini yang pertama ya teman-teman ya. Datanya Yahudi yang mungkin dianggap dongeng, dijelaskan bahwa Abraham atau Ibrahim itu pernah dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Al-Quran juga menjelaskan Ibrahim itu dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Tapi Allah menyelamatkan, ya. Terus kemudian data dari Kristen Ortodok sendiri menyebutkan bahwa Ibrahim itu dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Nah, lalu kemudian apakah data 3 abad sebelum Masehi juga menjelaskan bahwa Abraham atau Ibrahim itu pernah dibakar di dalam api yang menyala-nyala? Kita simak di sini. dari mana? Dari The Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Mati, apakah berbicara bahwa Abraham itu juga mengalami peristiwa besar dikeluarkan dari api orang-orang Kasdim? Di sini akan jawabannya. Nah, ini sudah menjadi bahan penelitian Pak ini. Itu penelitian salah satu pakarnya adalah bernama Florentino Garcia Martinez. Ini adalah pakar yang mengetahui naskah-naskah Laut Mati. Bukan hanya beliau, banyak pakar-pakar lain. Hanya saja ini saya berikan contoh. Dan ini sudah diterbitkan sebagai buku akademik ya. Di sini ada teks Ibraninya, di sini ada terjemahannya. Oke? Di sini ada teks yang kalau ada tulisan yang hilang ya tetap ditulis titik-titik. Ya, ini berarti teksnya hilang. Nah, apa kaitannya dengan Abraham atau Ibrahim dibakar? Apakah ada di dalam manuskrip ini? Nah, ini saya ambilkan contoh yang termaktub di dalam manuskrip Genesis ya, tapi ini ditemukan di Gua Qumran, gua yang keempat. Kode manuskripnya 4Ki Kom Gen A. Ini sudah ada kode manuskripnya. Jadi kalau dicari kode ini pasti ketemu. Nah, pada teks ini muncul ada sesuatu yang menarik di sini. Dikatakan apa? Dikatakan Avram el Eretz Kanaan. Abraham ke tanah Kanaan. Ya, dikatakan Avram el Eretz Kanaan, maksudnya Abraham itu pergi ke tanah Kanaan. Kenapa Abraham pergi ke tanah Kanaan? Apa peristiwa yang menyebabkan itu? Itu kan harus diketahui. Nah, teks sebelumnya menyebutkan sesuatu yang penting. Apa itu dikatakan? Abraham le titik haesh
Kalau diterjemahkan, Abraham di titik-titik ke api. Oh, langsung disebutkan api itu. Api. Di sini tegas dikatakan H-H. H-H itu arti harfiahnya api. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itu maknanya tunggal. H-H. Persoalannya Abraham itu di ngapain kalau bahasa orang Betawi ya? Ada yang hilang titik-titik tadi ya. Karena di titik-titik Abraham itu mengalami peristiwa apa kok ada kaitannya dengan api, sehingga menyebabkan itu akhirnya Abraham pergi dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan. Api. Tafsirannya apa? Ya. Tidak bisa diperdebatkan, kecuali kesimpulannya cuma satu, bahwa ada kaitan peristiwa heroik, bahwa Abraham itu memang mengalami peristiwa pada api di kawasan Kasdim. Ada apa dengan api? Iya, disebutkan HS. Ini dokumen Dead Sea Scroll. Itu kalau di kitab ini tertulis di mana kali? Hah? Itu ya. Ini nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab. Ini adanya di dalam manuskrip Dead Sea Scroll. Tapi catatan menarik di sini ya. Dikatakan apa? Abraham le titik-titik-titik HS Abraham di titik-titik ke api. Al-Quran bahasa Ibrani akan menjawab. Ya, di sini. Ini adalah Al-Quranul Karim. Oke, Al-Quranul Karim. Al-Quran Hammavor le Ivrit. Jadi Al-Quranul Karim dalam terjemahan bahasa Ibrani. Di sini penerbitnya bukan main-main. Bukan terbitan dari Indonesia. Ini terbitan dari mana? Khadimul Haramain As-Sarifain. Jadi terbitan mana? Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Ini teksnya. Jadi terbitan mana ini? Saudi Arabia. Oke. Apa yang termaktub di sini? Ketika kita membaca ayat Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani, ayat berapa tadi? 69 ya. 69. Oke. Dikatakan apa? 69 surah Al-Anbiya. Coba baca terjemahannya dulu. Baca terjemahannya dulu. 69 ya. Surah 21 ayat 69. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ulangi pelan-pelan. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Itu artinya ya. Kalau Arabnya, Kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Terjemahannya bahasa Ibrani menarik. Kalau di sini di dalam Dead Sea Scroll tertulis HH, oke? Arti harfiahnya api. Ya, di sini dikatakan apa? Ini 69 ya, 69. Amarnu hai HH. Nah, dikatakan HH amarnu hai HH hai qara wa shalom al Ibrahim. Jadi al Ibrahim di sini pakai istilah Ibrahim, bukan pakai istilah Abraham, tapi ada juga terjemahan yang pakai istilah Abraham. Tapi di sini dikatakan Ibrahim. Tapi di sini ada kata-kata apa? HH dan kata wa shalom. Jadi di sini maksudnya amarnu dan kami, amarnu kami berfirman, hoi HH, wahai api. HH itu api. Sama seperti di sini. Dead Sea Scroll. Api. Ya. Oke. Dikatakan HH, api, wahai api. Hai qara, jadilah dingin. Ya, washalom dan keselamatan. Damai sejahtera. Al Ibrahim, atas diri Ibrahim. Jadi di sini ada kata HH, artinya api. Di sini juga ada kata HH, artinya api. Abraham titik-titik ke api. Baru kemudian dia pergi ke tanah Kanaan dari negerinya. Berarti ada kesinambungan antara Al-Quranul Karim dengan tradisi Yahudi yang katanya dianggap dongeng itu, ternyata terkait dengan Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu adalah dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Lebih tua. Artinya apa? Jarak antara Al-Quranul Karim yang diwahyukan abad ke-7 Masehi, ini abad ketiga sebelum Masehi Dead Sea Scroll. Itu jaraknya bukan 1 abad. 1000 tahun. Jaraknya 1000 tahun. Nah masalahnya, kalau yang ada dicantumkan di dalam Dead Sea Scroll, itu juga dongeng. Dongengnya Yahudi. Kalau tercantum dalam Dead Sea Scroll, naskah laut mati berarti itu dongeng. Misalnya begitu. Berarti harus secara jujur berkata, apapun yang ada di dalam Dead Sea Scroll harus konsisten dikatakan dongeng. Logikanya kan begitu. Masalahnya, di dalam kitab perjanjian. Nah, ini adil ya. Kalau di Dead Sea Scroll dianggap dongeng, ya, maka seharusnya semuanya harus dianggap dongeng, kan gitu kan teman-teman ya. Adil ya. Jadi tidak timpang sebelah, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Yang baru ada informasi bahwa malaikat Mikael dengan iblis itu berebut mengenai mayat Musa. Di mana itu tercantum? Silakan dibuka di surat Yudas. Pasal pertama ayat 9, coba cek. Yudas. Singkat Yudas. Ayat pasal 1 ayat 9, coba cek. Ya, Yudas pasal 1 ayat 9.
Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, pertanyaannya begini. Musa meninggal dan mayatnya dikubur, ada nggak di dalam Alkitab? Tidak ada. 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 Di bukit. Ya, artinya Musa itu meninggal dan dikuburkan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana kuburannya. Oke. Ada nggak di dalam Alkitab informasi bahwa ada perebutan mengenai mayat Musa antara malaikat Mikael dengan iblis? Ada nggak? Ada itu tadi. Tidak ada kan? Adanya di mana? Yudas ini. Ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Oh, maksudnya perjanjian lama. Perjanjian lama nggak ada. Ya, ada. Adanya Ada. dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Di mana? Surat Yudas. Masalahnya, Yudas tahu itu dari mana? Dari Dead Sea Scroll. Oh. Di mana itu? Dari salah satu manuskrip Dead Sea Scroll. Kalau manuskrip Dead Sea Scroll dikatakan adalah dongeng, berarti itu juga harusnya dongeng. Itu kalau konsisten. Paham maksud saya? Ya, karena di Alkitab perjanjian lama tidak Tidak diceritakan. disebutkan. Ya. Jadi cara berpikir itu harus lurus. Tidak boleh tebang pilih. Ya. Bagaimana mungkin ini ada bebek dikatakan unggas, tapi ada ayam dikatakan mamalia. Kira-kira itu masuk akal tidak? Ya, tidak masalah. Berarti kan tidak konsisten. Logikanya kalau Al-Quran dianggap dongeng karena berkisah mengenai Ibrahim dibakar dan tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama, Ya. posisinya sama dengan Mikael bertengkar dengan iblis memperebutkan mayat Musa dan tidak tercantum dalam Perjanjian Lama, seharusnya itu dianggap dongeng. Ya. Jelas ya, jelas, lugas, padat, dan ya tentunya membuat shock ini teman-teman. Makanya kalau berpikir itu kan tidak condong kiri, tidak condong kanan. Kalau berjalan lurus itu kan enak. Yang ada harus dibilang ada, yang tidak ada harus dibilang tidak ada. Kalau Al-Quran yang mengisahkan Ibrahim dibakar di dalam tungku api yang menyala-nyala dianggap dongeng karena tidak ada di Perjanjian Lama, seharusnya kisah malaikat yang rebutan dengan iblis, rebutan mayitnya Nabi Musa, seharusnya itu juga dianggap dongeng. Jadi mana nih kira-kira yang dongeng dan mana nih kira-kira bahasan yang berbasis data? Semoga ada manfaatnya saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.